Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15, dalam tema harta rohani. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, Engkau Tuhan Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Engkau Allah Tritunggal yang kami sembah. Saat ini kami ada di hadapan-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman, tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan video ini. Kiranya kami diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan spiritual bagi kami, dan Tuhan menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk hamba perkatakan bagi banyak orang, sehingga banyak orang terinspirasi untuk hidup setia, taat, dan senantiasa memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dalam perikop harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalukan firman Allah, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun
karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita saat ini adalah harta rohani. Berbicara tentang harta, pasti terlintas dalam pikiran kita adalah kekayaan, adalah uang yang banyak, adalah hidup dalam hedonisme atau hidup dalam kesenangan. Sebab sebagaimana juga Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis, arti harta itu adalah barang. Dengan kata lain, uang yang menjadi kekayaan. Tetapi juga arti harta yang lain adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud nilainya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi bahwa harta itu menunjuk pada hal-hal materi, yaitu uang yang banyak, kekayaan yang banyak, mobil mewah, rumah yang besar, bahkan juga barang-barang yang mahal, sehingga orang menikmati harta bendanya dengan bersenang-senang. Nah, saudara-saudara, ada orang berpemahaman bahwa ketika memiliki harta yang berlimpah, pasti hidupnya bahagia. Namun saudara yang kekasih, sebenarnya hidup bahagia bukan ditentukan oleh besar kecilnya harta yang kita miliki. Sebab ada orang punya harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang banyak, yang mewah, yang besar, punya barang-barang brand, barang-barang bermerek, punya banyak uang dan kekayaan yang melimpah, tapi justru tidak berbahagia. Justru hartanya, kekayaannya menghancurkan dirinya, menghancurkan keluarganya. Karena ada orang terlalu banyak uang, hidup dengan narkoba, seks bebas, perjudian, bahkan perselingkuhan, mengakibatkan kehancuran dalam keluarga. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, harta memang bukan tujuan dalam kehidupan kita. Sebab yang paling penting ketika kita memiliki harta, ada pertanyaan, dari mana harta yang kita miliki? Dari mana uang yang banyak, kekayaan yang kita miliki? Dan bagaimana cara kita mempergunakan semuanya itu? Bukan berarti saudara memiliki harta itu tidak baik. Orang ketika berjuang, ketika orang bekerja dengan keras, ketika orang berusaha dengan jujur, dengan rajin, dengan setia, ada berkat, ada harta yang disiapkan oleh Tuhan. Sehingga ketika orang menggunakan harta dengan baik, memperolehnya juga dengan benar, menjadi berkat bagi banyak orang, membantu orang lain nyandak konjudu, maka itu adalah berkat, itu hal yang sangat luar biasa. Nah, karena itu saudara yang kekasih, mari kita lihat harta dalam bacaan kita. Bukan sekedar harta duniawi, bukan sekedar harta jasmani, harta materi, tapi harta rohani. Saudara yang kekasih, kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus yang dikatakan memang kota Korintus ini adalah kota yang besar, kota pelabuhan, kota perniagaan, kota perdagangan yang ramai. Sehingga banyak orang keluar masuk di kota Korintus ini. Ada banyak juga ajaran-ajaran filsafat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat,
tetapi juga orang Kristen yang tinggal di kota Korintus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus melalui suratnya, dia memberikan penguatan, memberikan semangat kepada jemaat Kristen, agar supaya mereka tetap setia, mereka tetap bertahan dalam iman mereka. Sekalipun ada ancaman, ada godaan, ada pergumulan, tetapi belajar dari pengalaman Rasul Paulus bahwa dia tetap setia, dia tetap menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kerja pelayanannya. Sebab saudara, dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa Rasul Paulus dulunya hidupnya sangat karbon, sangat hitam. Paulus dia adalah seorang penjahat kelas kakap yang banyak mengejar dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun dalam perjumpaannya dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia bertobat sehingga dia memberi hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena itu ada banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus sebagai bentuk penguatan kepada jemaat supaya tetap bertahan pada iman yang mereka miliki, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan teologi Rasul Paulus adalah hidup karena anugerah. Dia mengalami sendiri hidupnya saat itu adalah karena anugerah Tuhan. Bahkan ketika dia melayani, memberitakan firman, menyampaikan berita sukacita evangelion, itu adalah karena anugerah Tuhan, bukan semata kekuatan Paulus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita berbicara tentang harta rohani. Nah, harta rohani itu adalah Injil, adalah firman Tuhan. Bahkan harta rohani itu adalah keselamatan yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan tanah liat, bejana tanah adalah diri kita, adalah pribadi-pribadi kita. Tanah liat itu menggambarkan tentang kerapuhan. Bejana itu bisa hancur, bejana itu bisa pecah. Itulah kehidupan kita yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Tanah liat, saudara, Ayub 10 ayat 9 mengatakan, ingatlah bahwa engkau adalah Tuhan, membuat aku dari tanah liat. Bahkan Mazmur 103 ayat 4 mengatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Manusia adalah debu, dari debu tanah. Tapi Tuhan menciptakan kita penuh dengan kemuliaan, bahkan kita diberikan hikmat. Sehingga dikatakan manusia segambar dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tanah liat, tubuh kita bisa hancur, bisa lemah, bisa rapuh. Tapi kita percaya, ketika harta rohani tersimpan dalam kehidupan kita, ketika firman Tuhan, ketika keselamatan di dalam Yesus Kristus menjadi bagian kehidupan kita, maka kita menjadi kuat apapun yang kita hadapi. Rasul Paulus dia memberikan testimoni bagaimana dia dan rekan-rekan sepelayanan ada dalam pelayanan. Pelayanan yang sangat berat, pelayanan yang tidak mudah dilewati. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Mulai dari ayat 8 maksudnya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, ini adalah pengalaman iman. Artinya dalam situasi, dalam kondisi yang tertekan, yang sangat dibawa menderita, saudara. Tapi mereka tidak ditinggalkan. Paulus dan rekan-rekannya tidak sendirian. Tetapi Tuhan terus melihat keadaan mereka. Sehingga mereka bangkit dan tetap bersemangat, tetap melayani. Karena apa? Karena bejana hidup mereka diisi dengan harta rohani. Bahkan Paulus katakan, kematian Kristus ada dalam tubuhku. Kebangkitan Yesus juga ada dalam tubuhku. Artinya Paulus mau katakan bahwa belajar dari Yesus Kristus. Dia rela menderita, dia rela mati disalibkan, tapi dia bangkit untuk kemenangan.
Maka itulah juga karakter pelayanan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Sekalipun menderita, sekalipun ditekan, ada dalam tekanan, sekalipun dalam kondisi yang tertindas, terjepit, tapi semangat bangun, bangkit, dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah luntur, tidak pernah kendor. Dia selalu memiliki keberanian, bahkan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menolong dia dan rekan-rekan sepelayanan untuk terus melayani Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, diingatkan lagi bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu tertutup bagi mereka yang binasa. Artinya orang yang tidak mau percaya, mereka tidak akan mengalami terang Kristus, kasih Kristus, sehingga tertutup dan mereka akan mengalami kebinasaan. Tapi orang yang mau membuka diri, orang yang mau menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus, orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami hidup yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Dan itulah juga yang kita alami. Karena itu dari gelap terbitlah terang. Dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya, ketika mengalami kasih karunia Tuhan, ketika percaya kepada Yesus, akan mengalami terang, kekuatan, mengalami sukacita yang besar, sehingga diberi kemampuan oleh Tuhan Yesus terus melayani seperti Rasul Paulus. Karena itu saudara yang kekasih, Paulus dia katakan dalam kitab Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena 100% Paulus dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus termasuk dalam kitab 2 Korintus adalah kitab penguatan yang memberikan dorongan, memberi motivasi, memberi semangat untuk tetap percaya Yesus, tapi juga untuk terus ada dalam pelayanan yang sungguh-sungguh, segenap hati dan penuh dengan keberanian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa pesan firman yang hendak disampaikan melalui perenungan kita saat ini. Pertama, bahwa kita harus memiliki daya juang yang tinggi dalam kehidupan. Sebab hidup ini saudara bukan tanpa tantangan, bukan tanpa rintangan. Paulus juga katakan hidup ini adalah pertandingan. Ketika kita bertanding, pasti ada orang lain di sekitar kita yang ikut bertanding. Itu berarti ada persaingan-persaingan dalam hidup. Saudara, mari kita nikmati hidup. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita melihat ke depan. Mari kita penuh dengan keberanian menerobos setiap tantangan yang ada. Sebab kita yakin kalau Yesus ada dalam hidup kita. Kalau Yesus Kristus yang senantiasa memotivasi kita. Kasih Kristus yang senantiasa mendorong kita. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk bekerja di ladang kehidupan masing-masing. Sekalipun banyak tantangan, kita percaya bahwa kita mampu bersaing. Dan kita mampu keluar sebagai pemenang. Kita mampu bertanding dan kita akan sampai di finish, di tujuan kebahagiaan yang akan kita capai. Walaupun saudara ada tekanan-tekanan dalam hidup. Bahkan juga saudara, seperti Rasul Paulus yang dikatakan tadi, sekalipun ditindas tetapi tidak terjepit. Sekalipun habis akal, tidak putus asa. Sekalipun dianiaya, tidak ditinggalkan. Sekalipun dihempaskan, tidak binasa. Itulah hidup orang percaya. Bahwa walaupun batu rintangan itu berat, tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan mampu berjuang. Karena saudara, yang pasti, hidup ini yang soal bukan persoalannya, bukan pergumulannya, tapi keputusan kita. Kalau keputusan kita tetap maju, kita akan maju sebesar apapun tantangan itu. Sebab ada kalanya saudara, pergumulan itu sangat besar, tapi hati kita besar, nyali kita besar, kita akan kalahkan pergumulan itu. Tapi ada kalanya pergumulan, tantangan, problem itu hanya kecil. Hati kita kecil, nyali kita kecil. Tidak punya keberanian untuk maju. Kita tidak akan memenangkan pergumulan itu. Kita akan kalah saudara.
tapi belajar dari Paulus, penuh semangat, apapun tantangan. Menikmati hidup, jangan berputus asa. Karena hidup kita berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang. Di belakang itu adalah kenangan dan cermin bagaimana kita harus memenangkan pertandingan. Kemudian saudara yang kekasih, hal yang kedua juga kita harus bersemangat melayani. Sebagai hamba Tuhan bukan berarti tanpa persoalan. Walaupun banyak orang menjadi hamba Tuhan karena sebutan hamba Tuhan itu kedengarannya sangat rohani, sangat indah. Tapi menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan, ebed Yahweh itu tidak mudah saudara. Ada banyak rintangan, hambatan, duri dalam perjalanan pelayanan. Tapi belajar dari Paulus, miliki keberanian, miliki sifat yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita melayani, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengurapi, menguduskan kita, dan Tuhan yang mengutus kita. Seperti Daniel, ada di gua singa. Tapi Tuhan menyertai karena percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kadangkala juga saudara, kita ada di gua singa. Kadangkala saudara dalam pelayanan melayani, kita kehilangan semangat, kendor melayani Tuhan. Karena kita tidak sanggup lagi menghadapi berbagai karakter orang yang kadangkala menurut mindset kita, sepertinya mereka seperti singa yang mau menerkam kita. Artinya tidak sesuai atau sejalan dengan arah berpikir kita. Namun saudara, inilah pelayanan. Inilah tantangan kita. Ketika kita mampu penuh dengan hikmat berserah kepada Tuhan, berusaha dalam pelayanan, menjadi seorang hamba Tuhan, ebed Yahweh, penuh kerendahan hati, penuh hikmat, penuh ketulusan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong kita tetap melayani. Sekalipun kadangkala tidak ada jalan keluar menurut pandangan kita. Tapi Tuhan selalu memberi jalan keluar, solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kita yakin bahwa tangan Tuhan begitu kuat menopang kehidupan kita. Kemudian saudara yang terakhir, berbicara tentang harta. Orang dengan kekayaannya, dia menyimpan harta, baik deposito di bank, bahkan juga saat ini sementara tren dengan LM, logam mulia, menyimpan uangnya melalui emas logam mulia. Saudara, tidak mengapa orang punya harta duniawi, tapi yang pasti cara mendapatkannya, cara memperoleh atau menggunakannya itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kejujuran, ada rasa tanggung jawab, bahkan juga jadi berkat bukan cuma bagi orang, bagi diri sendiri, tapi jadi berkat bagi orang lain. Dan yang paling utama saudara, kita dapat menginvestasi kehidupan kita di dalam harta rohani, bejana kita, tubuh kita. Ada investasi harta sorgawi, harta rohani. Itulah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah keselamatan yang kita miliki. Sekalipun tubuh kita lemah, sekalipun fisik kita terbatas, sekalipun kita memiliki ketidakmampuan sebagai manusia yang hanyalah ciptaan Tuhan. Tapi ketika harta rohani tersimpan rapat dalam kehidupan kita, ketika firman Tuhan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita, kita percaya bahwa itulah investasi yang sejati bagi orang Kristen. Bahwa sesungguhnya firman Tuhan menginspirasi kita, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman kita. Berjalan ke depan, bertanding sekalipun penuh dengan kompetisi, penuh dengan persaingan. Tapi ketika kita menempatkan diri dalam komunitas manapun, sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, yang rajin, yang jujur, yang setia, yang penuh dengan dedikasi, bahkan karakter Kristus melekat dalam kehidupan kita, maka orang lain akan melihat kita sebagai figur atau sebagai pribadi yang dapat dicontohi, pribadi yang sesungguhnya dapat mengedukasi orang lain, hidup benar, hidup setia, dan hidup taat kepada Tuhan. Karena itu saudara, jadikanlah pribadi kita sebagai bejana yang enak dilihat, bejana
yang di dalamnya tersimpan harta rohani yang indah. Sehingga dalam kehidupan kita, kita mampu memberi warna, memberi rasa, memberi gairah, memberi semangat, memberikan selalu kegembiraan dan sukacita bagi banyak orang. Sehingga harta rohani, firman Tuhan, keselamatan, bukan cuma menjadi bagian kehidupan kita, tapi juga akan dinikmati, disaksikan, tapi juga dilakukan oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Berkati kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu boleh berhenti, tapi firman Tuhan ini terus berjalan, menginspirasi setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Secara khusus lagi mereka yang menyaksikan video ini terberkati untuk jadi berkat, menjadi bejana tanah liat yang hidup, yang kudus, dan bisa menampilkan karakter Kristus. Ada harta rohani yang tersimpan bagi pribadi-pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami semua, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kehilangan semangat Tuhan berikan semangat, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ini kami yang berdoa dalam nama Yesus kami bermohon, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dapat terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, juga tekan like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika saudara berkenan, maka bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki, agar supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.